Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Balik lagi di channel kesayangan kita semua, Walking Clock with Love. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, dibantu subscribe-nya ya. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar teman-teman yang lainnya juga dapat menonton tayangan bermanfaat dari kami. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang G30 SPKI. Tapi yang mau saya kupas saat ini bukan kekejaman G30 SPKI-nya, melainkan biografi dari ketujuh pahlawan revolusi yang tewas mengenaskan karena kekejaman para komunis. Saksikan selengkapnya di video, teman-teman. Langsung saja, yang pertama ada Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, Keresidenan Kedu pada tanggal 19 Juni 1922 dari keluarga Wongsorejo. Keluarga ini bekerja di sebuah pabrik gula yang milik orang Belanda. Pada tahun 1927, Ahmad Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia. Di Batavia, Yani mengecap pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 1940, Yani meninggalkan sekolah menengah untuk menjalani pendidikan wajib militer sebagai tentara Hindia Belanda. Sebagai calon perwira, ia mengambil kecabangan atau bidang topologi militer di Malang, Jawa Timur. Tetapi pendidikan ini terputus karena invasi Jepang pada tahun 1942. Di tahun yang sama, Ahmad Yani dan keluarganya pindah kembali ke Jawa Tengah. Pada tahun 1943, ia bergabung menjadi anggota PETA atau Pembela Tanah Air yang dibentuk oleh penguasa Jepang waktu itu dan menjalani pelatihan lanjut di Magelang. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Ahmad Yani meminta untuk dilatih sebagai komandan peleton PETA dan menerima pendidikan di Bogor, Jawa Barat. Setelah selesai, ia dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur tentara. Pada tanggal 5 Desember 1944, ia menikah dengan Bandia Yayu Rulia yang dulu pernah menjadi guru mengetiknya. Dari perkawinan ini, Ahmad Yani dianugerahi 8 orang anak. Setelah kemerdekaan Indonesia, Ahmad Yani bergabung dengan Tentara Republik yang baru terbentuk untuk berjuang melawan Belanda yang membonceng sekutu. Selama bulan-bulan pertama setelah proklamasi kemerdekaan, Yani memimpin batalion tentara dan menang dalam pertempuran melawan tentara Inggris di Magelang. Yani kemudian juga mempertahankan Magelang dari tentara Belanda dan mendapat julukan Juru Selamat Magelang. Pencapaian yang menonjol dari karir Ahmad Yani di masa ini adalah serangkaian serangan gerilya yang digencarkan pada tahun 1949 untuk mengalihkan perhatian tentara Belanda. Sementara Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Letnan Kolonel Soeharto mempersiapkan rencana serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949, Ahmad Yani pindah ke Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 1952, ia mendapatkan tugas untuk memadamkan pemberontakan DITII yang ingin mendirikan negara agama berdasarkan syariat Islam di Indonesia. Untuk menghadapi DITII, Yani membentuk pasukan khusus bernama Banteng Riders. Dalam kurun waktu 3 tahun, pemberontakan DITII di Jawa Tengah berhasil dipadamkan. Sebagai presiden, Soekarno bergerak lebih dekat ke Partai Komunis Indonesia atau PKI di awal 60-an.
Yani yang sangat anti komunis menjadi sangat waspada terhadap PKI, terutama setelah partai ini menyatakan dukungannya terhadap pembentukan kekuatan 5. Pada dini hari 1 Oktober 1965, Gerakan 30 September mencoba untuk menculik 7 anggota staf umum Angkatan Darat. Sebuah tim dari sekitar 200 orang mengepung rumah Ahmad Yani di Jalan Latuh Harhari nomor 6 di pinggiran Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Biasanya Ahmad Yani memiliki 11 tentara menjaga rumahnya. Istrinya kemudian melaporkan bahwa seminggu sebelumnya tambahan 6 orang ditugaskan kepadanya. Orang-orang ini berasal dari Komando Kolonel Latif yang diketahui Yani adalah salah satu komplotan utama dalam Komando Gerakan 30 September. Menurut istri Yani, orang-orang tambahan tersebut tidak muncul untuk bertugas pada malam itu. Yani dan anak-anaknya sedang tidur di rumahnya, sementara istrinya keluar merayakan ulang tahunnya bersama sekelompok teman-teman dan kerabat. Dia kemudian menceritakan bahwa saat ia pergi dari rumah sekitar pukul 11 malam, ia melihat seseorang duduk di seberang jalan seakan menjaga rumah di bawah pengawas. Dia tidak berpikir apa-apa pada saat itu, tetapi setelah peristiwa pagi itu, ia bertanya-tanya berbeda. Dari sekitar jam 9 malam, 30 September ada sejumlah panggilan telepon ke rumah pada interval yang ketika menjawab akan bertemu dengan keheningan atau suara akan bertanya pada waktu itu. Panggilan terus sampai sekitar 1 pagi dan Ahmad Yani mengatakan dia memiliki firasat sesuatu yang salah malam itu. Ahmad Yani menghabiskan malam dengan beberapa pertemuan. Pukul 7 malam, ia menerima seseorang kolonel dari Koti, Komando Operasi Tertinggi, Jenderal Basuki Rahmat, komandan divisi di Jawa Timur, kemudian tiba dari markasnya di Surabaya. Basuki datang ke Jakarta untuk melaporkan kepada Ahmad Yani pada keprihatinan tentang meningkatnya aktivitas komunis di Jawa Timur. Memuji laporannya, Yani memintanya untuk menemaninya ke pertemuan keesokan harinya dengan presiden untuk menyampaikan laporannya. Ketika para penculik datang ke rumah Ahmad Yani dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan dibawa ke hadapan presiden, ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Ketika penculik menolak, ia menjadi marah, menampar salah satu prajurit penculik dan mencoba untuk menutup pintu depan rumahnya. Salah satu penculik kemudian melepaskan tembakan, membunuhnya secara spontan. Tubuhnya dibawa ke lubang buaya di pinggiran Jakarta dan bersama-sama dengan orang-orang dari jenderal yang dibunuh lainnya disembunyikan di sebuah sumur bekas. Tubuh Ahmad Yani dan orang-orang korban lainnya diangkat pada tanggal 4 Oktober dan semua diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada hari yang sama, Ahmad Yani dan rekan-rekannya resmi dinyatakan pahlawan dari revolusi dengan keputusan Presiden nomor 111/Koti/1965 dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta dari Letnan Jenderal untuk bintang keempat umum. Yang kedua, Jenderal Suprapto. Suprapto lahir di Purwokerto 20 Juni 1920. Pendidikan formalnya setelah tamat Molo atau setingkat SLTP adalah AMS setingkat SMU bagian B di Yogyakarta yang diselesaikannya pada tahun 1941. Sekitar tahun itu pemerintah Hindia Belanda mengumumkan milisi sehubungan dengan pecahnya Perang Dunia Kedua. Ketika itulah ia memasuki pendidikan militer pada Koninklijke Militaire Academy di Bandung. Pendidikan ini tidak bisa diselesaikannya sampai tamat karena pasukan Jepang sudah keburu mendarat di Indonesia.
Oleh Jepang, ia ditawan dan dipenjarakan, tetapi kemudian ia berhasil melarikan diri. Selepas pelariannya dari penjara, ia mengisi waktunya dengan mengikuti kursus pusat latihan pemuda, latihan keibudan Seinendan dan Shushintai. Dan setelah itu ia bekerja di kantor pendidikan masyarakat. Di awal kemerdekaan, ia merupakan salah seorang yang turut serta berjuang dan berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Cilacap. Selepas itu, ia kemudian masuk menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat di Purwokerto. Itulah awal dirinya secara resmi masuk sebagai tentara. Sebab sebelumnya, walaupun ia ikut dalam perjuangan melawan tentara Jepang seperti di Cilacap, namun perjuangannya itu hanyalah sebagai perjuangan rakyat yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada umumnya. Selama di Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, ia mencatatkan sejarah dengan ikut menjadi salah satu yang turut dalam pertempuran di Ambarawa melawan tentara Inggris. Ketika itu, pasukannya dipimpin langsung oleh Panglima Besar Sudirman. Ia juga salah satu yang pernah menjadi ajudan dari Panglima Besar tersebut. Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, ia sering berpindah tugas. Pertama-tama ia ditugaskan sebagai Kepala Staf Tentara dan Teritorial 4 di Penogoro di Semarang. Dari Semarang ia kemudian ditarik ke Jakarta menjadi Staf Angkatan Darat, kemudian ke Kementerian Pertahanan. Setelah pemberontakan PRRI atau Permesta Padang, ia diangkat menjadi Deputi atau Wakil Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera yang bermarkas di Medan. Selama di Medan, tugasnya sangat berat, sebab harus menjaga agar pemberontakan seperti sebelumnya tidak terulang lagi. Yang ketiga, Letnan S. Parman. S. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah. Dia lulus dari sekolah tinggi di kota Yogyakarta pada tahun 1940 dan masuk sekolah kedokteran, tetapi harus meninggalkan ketika Jepang menyerang. Dia kemudian bekerja untuk polisi militer Kampetai, Jepang, namun ia ditangkap karena keraguan atas kesetiaannya, tetapi kemudian dia dibebaskan. Setelah dibebaskan, ia dikirim ke Jepang untuk pelatihan intelijen dan bekerja lagi untuk Kemintai pada kembali sampai akhir perang, bekerja sebagai penterjemah di Yogyakarta. Setelah kemerdekaan Indonesia, S. Parman bergabung Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Pada akhir Desember 1945, ia diangkat Kepala Staf dari Polisi Militer di Yogyakarta. 4 tahun kemudian, ia menjadi Kepala Staf untuk Gubernur Militer Jabodetabek dan dipromosikan menjadi Mayor. Dalam kapasitas ini, ia berhasil menggagalkan plot oleh hanya Raja Angkatan Bersenjata, kelompok militer pemberontak yang dipimpin oleh Raymond Westerling untuk membunuh Komandan Menteri Pertahanan dan Angkatan Bersenjata. Pada tahun 1951, S. Parman dikirim ke sekolah polisi militer di Amerika Serikat untuk pelatihan lebih lanjut. Dan pada tanggal 11 November tahun itu, diangkat menjadi Komandan Polisi Militer Jakarta. Ia kemudian menduduki sejumlah posisi di Polisi Militer Nasional HQ dan Departemen Pertahanan Indonesia sebelum dikirim ke London sebagai atase militer ke Kedutaan Indonesia di sana. Pada tanggal 28 Juni dengan pangkat Mayor Jenderal, ia diangkat menjadi asisten pertama dengan tanggung jawab untuk intelijen untuk Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Siswondo Parman atau dikenal dengan S. Parman adalah salah satu dari 6 jenderal yang dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau PKI pada malam 30 September
sampai 1 Oktober 1965. Dia telah diperingatkan beberapa hari sebelum kemungkinan gerakan komunis. Pada malam 30 September 1 Oktober, tidak ada penjaga yang mengawasi rumah Parman di Jalan Samsurizal nomor 32. Berdasarkan istri Parman, pasangan itu terbangun dari tidur mereka di sekitar 4:10 pagi oleh suara sejumlah orang di samping rumah. Parman pergi untuk menyelidiki dan 24 pria dengan mengenakan seragam cakrawirawa atau pengawal presiden menuju ke ruang tamu. Orang-orang mengatakan bahwa dia dibawa ke hadapan presiden sebagai sesuatu yang menarik yang telah terjadi. Sekitar 10 orang pergi ke kamar tidur ketika Parman berpakaian. Istrinya lebih curiga dari orang-orang dan mempertanyakan apakah mereka memiliki surat otorisasi, yang salah satu pria menjawabnya memiliki surat sementara menyadap saku dadanya. Parman meminta istrinya untuk menelpon apa yang terjadi pada komandannya Ahmad Yani, tetapi kabel telepon telah diputus. Parman dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke basis gerakan di Lubang Buaya. Malam itu bersama dengan tentara lain yang telah ditangkap hidup-hidup, S. Parman ditembak mati dan tubuhnya dibuang di sebuah sumur tua. Jenazah S. Parman dan 6 korban lainnya ditemukan pada 4 Oktober dan diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya. Hari Angkatan Bersenjata pada tanggal 5 Oktober sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada hari yang sama, melalui keputusan Presiden nomor 111 _Koti_1965, Presiden Soekarno secara resmi membuat Parman menjadi pahlawan revolusi. Yang keempat, Donald Ishak Pandjaitan atau yang lebih dikenal dengan D.I. Pandjaitan, lahir di Balige, Tapanuli, 19 Juni 1925. Pendidikan formal diawali dari sekolah dasar, kemudian masuk sekolah menengah pertama, dan terakhir di sekolah menengah atas. Ketika ia tamat sekolah menengah atas, Indonesia sedang dalam pendudukan Jepang. Sehingga ketika masuk menjadi anggota militer, ia harus mengikuti latihan Gyukun. Setelah selesai latihan, ia ditugaskan sebagai anggota Gyukun di Pekanbaru Riau hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ketika Indonesia sudah meraih kemerdekaan, ia bersama para pemuda lainnya membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian menjadi TNI. Di TKR ia pertama kali ditugaskan menjadi komandan batalion, kemudian menjadi komandan pendidikan divisi 9 _Banteng di Bukit Tinggi pada tahun 1948. Seterusnya menjadi Kepala Staf Umum 4 atau Suplai Komandemen Tentara Sumatera. Dan ketika pasukan Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, ia diangkat menjadi pimpinan pembekalan perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Seiring dengan berakhirnya agresi militer Belanda kedua, Indonesia pun memperoleh pengakuan kedaulatan. Pandjaitan sendiri kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium 1 Bukit Barisan di Medan. Selanjutnya dipindahkan lagi ke Palembang menjadi Kepala Staf TNT 2 Sriwijaya. Setelah mengikuti kursus militer atase atau milat tahun 1956, ia ditugaskan sebagai atase militer RI di Bonn, Jerman Barat. Ketika masa tugasnya telah berakhir sebagai atase militer, ia pun pulang ke Indonesia. Namun tidak lama setelah itu, yakni pada tahun 1962, perwira yang pernah menimba ilmu pada Associated Command and General Staff College Amerika Serikat ini ditunjuk menjadi asisten 4 menteri atau Panglima Angkatan Darat.
Jabatan inilah terakhir yang diembannya saat peristiwa gerakan 30 September terjadi. Ketika menjabat asisten 4 Menpangat, ia membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok untuk Partai Komunis Indonesia. Dari situ diketahui bahwa senjata-senjata tersebut dimasukkan ke dalam peti-peti bahan bangunan yang akan dipakai dalam pembangunan gedung Konevo. Senjata-senjata itu diperlukan PKI yang sedang giatnya mengadakan persiapan untuk mempersenjatai angkatan kelima yang terdiri dari para buruh dan petani. Pada tengah malam tanggal 1 Oktober 1965, sekelompok anggota gerakan 30 September masuk dan melancarkan tembakan ke rumah Panjaitan di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Panjaitan ditembak di kepala ketika ia sedang berdoa. Jasadnya dibawa menggunakan truk menuju Lubang Buaya dan baru ditemukan pada tanggal 4 Oktober sehari kemudian. Panjaitan mendapat promosi Anumerta sebagai Mayor Jenderal dan diberi gelar Pahlawan Revolusi. Yang kelima, Sutoyo Siswo Miharjo. Sutoyo lahir di Kebumen, Keresidenan Kedu. Ia menyelesaikan sekolahnya sebelum invasi Jepang pada tahun 1942 dan selama masa pendudukan Jepang ia belajar tentang penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta. Dia kemudian bekerja sebagai pegawai pemerintah di Purworejo, namun mengundurkan diri pada tahun 1944. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Sutoyo bergabung ke dalam bagian polisi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. Hal ini kemudian menjadi Polisi Militer Indonesia. Pada Juni 1946, ia diangkat menjadi Ajudan Kolonel Gatot Subroto, Komandan Polisi Militer. Ia terus mengalami kenaikan pangkat di dalam polisi militer dan pada tahun 1954 ia menjadi Kepala Staf di Markas Besar Polisi Militer. Dia memegang posisi ini selama 2 tahun sebelum diangkat menjadi Asisten Atase Militer di Kedutaan Besar Indonesia di London. Setelah pelatihan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung dari tahun 1959 hingga 1960, ia diangkat menjadi Inspektur Kehakiman Angkatan Darat. Kemudian karena pengalaman hukumnya, pada tahun 1961 ia menjadi Inspektur Kehakiman atau Jaksa Militer Utama. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, anggota gerakan 30 September yang dipimpin oleh Sersan Mayor Surono masuk ke dalam rumah Sutoyo di Jalan Sumeneb, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka masuk melalui garasi di samping rumah. Mereka memaksa pembantu untuk menyerahkan kunci masuk ke rumah itu dan mengatakan bahwa Sutoyo telah dipanggil oleh Presiden Soekarno. Mereka kemudian membawanya ke markas mereka di Lubang Buaya. Di sana dia dibunuh dan tubuhnya dilemparkan ke dalam sumur yang tak terpakai. Seperti rekan-rekan lainnya yang dibunuh, mayatnya ditemukan pada 4 Oktober dan dia dimakamkan pada hari berikutnya. Dia secara anumerta dipromosikan menjadi Mayor Jenderal dan menjadi pahlawan revolusi. Yang keenam, Mas Tirto Darmo Haryono atau lebih dikenal dengan MT Haryono. Jenderal Bintang 3, kelahiran Surabaya 20 Januari 1924 ini sebelumnya memperoleh pendidikan di ILS setingkat dengan sekolah dasar. Kemudian diteruskan ke HBS atau setingkat dengan sekolah menengah umum.
Setamat dari HBS, ia sempat masuk ke Ika Daigakko atau Sekolah Kedokteran Masa Pendudukan Jepang di Jakarta. Namun kala itu dia tidak sampai tamat. Ketika kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan, ia sedang berada di Jakarta, segera bergabung dengan pemuda lain untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu sekaligus dilanjutkannya dengan masuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Awal pengangkatannya, ia memperoleh pangkat mayor. Selama terjadinya perang mempertahankan kemerdekaan, yakni antara tahun 1945 sampai tahun 1950, ia sering dipindah tugaskan. Pertama-tama ia ditempatkan di kantor penghubung, kemudian sebagai sekretaris delegasi RI dalam perundingan dengan Inggris dan Belanda. Suatu kali ia juga pernah ditempatkan sebagai sekretaris Dewan Pertahanan Negara dan di lain waktu sebagai wakil tetap pada Kementerian Pertahanan urusan gencatan senjata. Dan ketika diselenggarakannya konferensi meja bundar, ia merupakan sekretaris delegasi militer Indonesia. Dini hari pada tanggal 1 Oktober 1965, anggota Cakrabirawa yang menyebut diri mereka adalah Gerakan 30 September mendatangi rumah Haryono di Jalan Prambanan nomor 8. Istrinya terbangun oleh sekelompok orang yang mengatakan bahwa suaminya telah dipanggil oleh Presiden Soekarno. Miss Haryono kembali ke kamar tidur, mengunci pintu di belakangnya dan mengatakan suaminya apa yang terjadi. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak pergi dan memberitahu para pasukan untuk kembali pada pukul 8 pagi. Namun Haryono curiga dan mematikan lampu, memberitahu istrinya untuk pindah bersama anak-anak mereka ke kamar sebelah. Cakrabirawa kemudian melepaskan tembakan melalui pintu kamar tidur terkunci dan Haryono melompat ke lantai. Ia bersembunyi untuk menunggu penyerang pertama yang masuk ke kamar tidur, membawa kertas pembakaran untuk cahaya. Haryono mencoba untuk merebut senjata prajurit, namun gagal dan berlari keluar dari pintu dalam kebingungan. Dia ditembak mati oleh ledakan dari senjata, diseret melalui kebun, dan tubuhnya dibawa ke salah satu truk yang menunggu. Lalu tubuhnya dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke Lubang Buaya, markas pemberontak di selatan pinggiran Jakarta. Jenazahnya disembunyikan di sumur bekas bersama dengan mayat para jenderal yang dibunuh lainnya. Seluruh mayat ditemukan pada 4 Oktober dan para jenderal diberi pemakaman kenegaraan. Haryono dimakamkan dengan rekan-rekannya di Taman Makam Pahlawan di Kalibata pada tanggal 5 Oktober. Pada hari yang sama, atas perintah Presiden Soekarno, ia secara anumerta dipromosikan dan menjadi pahlawan revolusi. Yang ketujuh, Pierre Tendean. Pierre lahir pada tanggal 21 Februari 1939 di Batavia, Hindia Belanda, di sebuah rumah sakit rakyat bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis atau CBS. Ayah Pierre yang bernama Aurelius Lamer Tendean adalah seorang dokter berdarah Minahasa yang pada saat kelahiran Pierre sedang bekerja di CBS. Dr. Tendean kemudian sempat menjadi wakil kepala Rumah Sakit Jiwa Keramat di Magelang, sekarang Rumah Sakit Jiwa Surojo, dan kepala Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang, sekarang bernama Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondo Hutomo. Ibu Pierre yang bernama Maria Elizabeth Cornet adalah seorang keturunan Perancis yang berasal dari Leiden, Belanda. Nama Pierre sendiri diambil dari kakek pihak ibunya,
sedangkan Andreas diambil dari kakek pihak ayahnya. Pierre adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Mitsufare Tendian dan adiknya bernama Roswidiati Tendian. Pierre Tendian mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Rakyat Boton atau sekarang ditempati SMP Negeri 4 Magelang. Dia lalu melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di Semarang pada saat ayahnya tugas di sana. Pada tahun 1952, Pierre Tendian mulai belajar di SMP Negeri 1 dan kemudian pada tahun 1955 di SMA bagian B, sekarang bernama SMA Negeri 1. Setelah lulus SMA, Pierre Tendian ingin menjadi tentara, namun orang tuanya ingin dia menjadi dokter atau insinyur. Atas permintaan orang tuanya, dia mendaftar ujian masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan di Institut Teknologi Bandung. Tapi Tendian dengan sengaja tidak serius menyelesaikan ujian masuk kedua sekolah tersebut sehingga dia dinyatakan tidak lulus. Melihat hasil ini, akhirnya orang tuanya memperbolehkan dia mengikuti ujian masuk Akademi Militer Nasional atau AMN, dan Tendian dianjurkan untuk memilih Satuan Zeni yang merupakan cabang teknis militer Angkatan Darat supaya dia di kemudian hari mempunyai kesempatan untuk melanjutkan studi di ITB. Setelah diterima menjadi taruna AMN, Pierre Tendian memilih untuk masuk Akademi Teknik Angkatan Darat. Lalu Tendian diterima sebagai calon taruna ATK Angkatan ke-6 pada bulan November 1958 dan dilantik pada tanggal 26 November 1958 di Stadion Siliwangi. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, pasukan Gerakan 30 September mendatangi rumah dinas Nasution dengan tujuan untuk menculiknya. Tendian yang sedang tidur di pavilion berada di belakang rumah dinas Jenderal Nasution dibangunkan oleh Yanti Nasution atau putri sulung dari Nasution setelah dia mendengar suara tembakan dan keributan. Tendian pun mengambil senjata garannya dan keluar untuk memeriksa keadaan di luar. Namun kesaksian AKP Hamdan Mansur, ajudan Nasution yang bertugas bersama Tendian pada malam itu, dan Alpia, pengasuh adik Irma Nasution, putri bungsu dari Nasution, Pada waktu Tendian keluar, dia disergap oleh penculik. Lalu dia kemudian berkata, "Saya adalah ajudan Nasution." Yang mendengar pernyataan Tendian tersebut mungkin tidak sepenuhnya mendengar kata ajudan, dan ditambah keadaan penerangan yang gelap sehingga mereka mengira Tendian adalah Nasution sendiri. Nasution sendiri berhasil melarikan diri dengan melompati pagar. Tendian lalu dibawa ke sebuah rumah di daerah Lubang Buaya. Dia ditembak mati dan mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua bersama ke-6 perwira lainnya. Pada tanggal 4 Oktober 1965, jenazah dalam sumur di Lubang Buaya diangkat oleh prajurit-prajurit KKO dan RPKAD. Kopral Anang dari RPKAD ditugaskan mengangkat jenazah yang paling atas di dalam sumur. Jenazah pertama yang diangkat itu adalah jenazah Pierre Tendian. Jenazah-jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan perintah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad Maijen Soeharto. Dr. Lim Cho Chai, kemudian dikenal dengan nama Indonesia adalah Dr. Arif Budianto,
yang memeriksa jenazah Tendian. Pada waktu itu, Dr. Budionto adalah seorang lektor ilmu kedokteran kehakiman di Universitas Indonesia. Hasil visum et repertum menyatakan bahwa pada jenazah Tendian terdapat 4 luka tembak yang masuk dari bagian belakang dan luka tembak yang keluar pada bagian muka. Selain itu, luka-luka lecet terdapat di dahi dan tangan kiri, dan pada kepala terdapat 3 luka menganga karena kekerasan tumpul. Pada tanggal 5 Oktober 1965, Tendian bersama ke-6 perwira lainnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Prosesi pemakaman dimulai dari markas besar AD. Peti jenazah Tendian diangkut di atas Panzer Saracen dengan dikawal oleh Direktur Zeni Angkatan Darat, Brigjen Dandi Kadarsan. Berikut biografi dari ke-7 pahlawan revolusi yang terangkum dari sumber Wikipedia. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga arwah ke-7 dari pahlawan revolusi tersebut damai di surganya Allah. Cukup sekian teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kedepannya bisa lebih baik lagi dalam menyajikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.